Yang jadi pertanyaan kita semua, apa sulitnya menangkap 3 buron kasus Vina dan apa sebetulnya hambatannya? Ya, kita akan bahas pemirsa bersama dengan Kabar Reskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Pak Ito. Baik. Selamat petang, Prof. Baik, saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, ini kan sudah banyak sejumlah informasi dan juga spekulasi yang mencuat mulai dari adanya kemungkinan 4 DPO adanya tersangka baru, begitu kemudian juga pengakuan salah tangkap, hingga mengerucut adanya rekayasa hukum yang kemudian ini dilakukan oleh Polri. Apa yang bisa dijelaskan dari semua fakta-fakta ataupun juga informasi yang muncul beberapa waktu belakangan ini, Pak Ito? Baik, Pak. Saya ingin jelaskan secara normatif. Penetapan DPO itu adalah dilakukan oleh penyidik atas dasar penyimbangan dari penyidikan. Dan tentunya di sana misalnya ditetapkan saksi yang tidak kooperatif atau tersangka yang melarikan diri. Itu sudah jelas identitasnya. Dan itu adalah ditetapkan oleh penyidik berdasarkan data-data yang valid. Tapi ini kan penetapan DPO atas dasar keterangan tersangka. Nah, kalau tersangka, pengalaman saya, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok, itu dia akan membuang kepada orang lain yang mungkin hanya ilusinya atau mungkin hanya sesuatu yang asal ngomong gitu, supaya meringankan atau mengaburkan nanti untuk tuntutan yang bersangkutan. Saya di sini nggak yakin, kenapa? Karena sekarang yang saya dengar, yang lucunya lagi tersangka ini yang mengatakan 3 orang ini DPO atas keterangan mereka mengatakan tidak kenal. Bahkan sekarang mencabut BAP-nya. Dan kalau kelompok dalam pemeriksaan tadi kan saya dengar ada mengatakan tidak mungkin 8-8-nya ini nggak bohong. Karena 8 orang ini kan pasti pada waktu diperiksa, setelah diperiksa mereka dikumpulkan di satu tempat. Jadi bisa saja mereka melakukan satu koordinasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya DPO yang sekarang dibuat ini, apalagi baru dibuat bulan Mei 2024. Ini semacam DPO yang sifatnya adalah ibaratnya hanya ingin memberikan sesuatu yang bagi masyarakat untuk memuaskan masyarakat. Ya, saya melihat di sini DPO-nya adalah DPO bayangan. Atau pendapat saya adalah kalau ini memang betul DPO yang dikatakan para tersangka mereka tidak kenal, sebetulnya pelakunya hanya mereka saja gitu. Tapi membuat ini menjadi satu hal yang menjadi spekulatif karena dengan adanya film, ya, dengan adanya pendapat spekulasi berbagai pihak. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang DPO ini masih dalam tanda kutip DPO yang sifatnya tidak nyata ya, atau bayangan atau mungkin fiktif atau mungkin ilusi. Kemudian pengakuan. Kalau orang itu dikatakan dia disiksa, salah tangkap, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa dalam proses sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP, itu menyebutkan bahwa ini adalah dimulai daripada proses penyidikan. Kemudian disaring lagi oleh penuntut umum karena mereka harus membuat rencana penuntutan. Kemudian disampaikan di muka pengadilan. Dan hakim ini kan pasti juga tidak akan begitu saja percaya dengan hasil penyidikan maupun hasil tuntutan yang dibuat jaksa. Pasti hakim juga akan melihat data-data yang saya dengar sekarang ada perbedaan visum. Itu wajar, Mbak. Ya. Perbedaan visum ada namanya ekshumasi dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah tepat lah ya mungkin ya. Demikian. Pak Ito, mungkin singkat Pak Ito, kalau memang tadi Pak Ito menyampaikan ini DPO yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah DPO bayangan, artinya apakah ada pihak-pihak tertentu ingin menutupi kasus ini atau seperti apa sebetulnya Pak Ito? Saya kira tidak. Ya, polisi hanya mencoba mengakomodasi keterangan dari tersangka kan, bahwa masih ada 3 orang yang terlibat. Ternyata sekarang mereka mencabut bahwa mereka tidak kenal, ya tidak kenal dengan 3 orang ini kan berarti di sini polisi juga beranggapan sebetulnya tidak ada DPO itu pelakunya ya mereka itu saja. Saya kira mungkin kesimpulan polisi pada akhirnya demikian, Pak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau informasi terakhir tadi laporannya terdapat 7 terdakwa. Begitu ya, 7 narapidana yang kemudian ini diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Nah, ini apa yang bisa diharapkan dari pemeriksaan kedua ini, Prof. Hipnu? Ya, ini Pak, jadi pemeriksaan keterangan tersangka, kalau dalam teori hukum itu merupakan asas non-incrimination. Jadi namanya tersangka itu ya sah-sah saja, semuanya bisa mengelak. Itu Pak. Oleh karena itu dalam kasus ini saya kira
bisa jadi saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Ito, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi adalah ketidakkelengkapan, ketidakobjektifan dalam suatu penguapan perkara. Bisa karena kelalaian, bisa kurang kejelian, kan gitu. Karena contoh bisa kita lihat kasus Lingah Pacah, kasus Senkon Karta, itu dimungkinkan sekali. Oleh karena itu saya berharap dalam kasus ini kan perkaranya kan subjeknya banyak, tempusnya jelas, lokusnya jelas, kan gitu kan. Sehingga pemeriksaan ulang kembali itu sangat perlu dilakukan. Karena jangan sampai masyarakat menjadi kacau. Ini sebagai bentuk tanggung jawab polisi bagaimana suatu memberikan kepastian, informasi-informasi ini harus segera ditindaklanjuti. Bagaimana pemeriksaan ketika itu, karena ini sudah lama. Dan mungkin juga perkembangan bukti berlanjut berkembang. Dengan demikian kalau kita diulang kembali, saya kira masyarakat akan memberikan kepercayaan pada Polri bahwa ini loh yang betul, bahwa apa yang DPO-kan sekarang itu adalah sesuatu yang keliru. Bisa jadi, tapi apa yang di masyarakat yang sekarang bisa juga betul. Karena konsep terjadi kesalahan kekeliruan dalam ilmu kriminalistik itu bisa jadi. Ingat Mbak, dalam sistem peradilan pidana justru yang paling berat adalah di praadjudikasi. Bagaimana menentukan perkara, bagaimana menentukan suatu peristiwa, bagaimana menentukan tersangka. Bagaimana tersangka yang semuanya terlibat, ini yang sulit. Oleh karena itu saya kira Polri ya mudah-mudahan diulang kembali, dicek kembali dengan keterangan-keterangan yang berbeda, ya itu sah-sah saja. Ya. Tapi ingat, asas hukum, asas non-incrimination harus kita pegang berdasarkan bukti-bukti ketika itu. Ya, Prof. Hipnu, kalau kita melihat dinamika yang terjadi belakangan terakhir ini kan, ada pencabutan BAP yang dilakukan oleh 7 terpidana, kemudian sketsa wajah DPO, ini tidak muncul di daftar DPO-nya. Ini kan jadi pertanyaan publik adalah, apakah ada upaya untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Ya, bisa terjadi Mbak, karena dalam suatu konsep perkara, peluang itu ada, peluang bisa karena sebagai pihak yang terlibat tersangka, bisa karena tekanan, karena dalam ilmu hukum, pengungkapan perkara tidak dalam ruang hampa, Mbak. Oke. Kalau memang ada yang menutupi kasus ini, siapa kemudian yang punya kepentingan untuk menutupi kasus ini, Prof. Hipnu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama narasumber. Kami ke Pak Ito. Pak Ito, tadi Anda menyebutkan bahwa 3 DPO tersebut ini juga berdasarkan sejumlah keterangan yang kemudian ini diberikan oleh para terpidana lainnya begitu ya. Nah, ini apa kemudian, kita ketahui bahwa kemudian ini pembuatan DPO harus juga terdapat sketsa yang dihadirkan untuk memudahkan pencarian begitu. Nah, ini acuan pihak kepolisian untuk membuat sketsa itu sendiri apa Pak Ito? Ya, harusnya kan ada data-data yang valid ya. Sehingga kita bisa mendapatkan alamat, bisa mendapatkan foto dan lain sebagainya, dan keluarganya dan lain sebagainya. Ini kan hanya didasarkan kepada keterangan tersangka, Mbak. Jadi menurut saya gini, yang paling tahu untuk kasus ini adalah penyidik awal. Karena kita sekarang kan berspekulasi ya, karena banyak sekali spekulasi. Saya sendiri mengatakan bahwa kalau kita mau menutupi kasus ya, polisi, toh sekarang kita lihat para pelaku itu dihukum maksimal. Ya, jadi kalau sekarang ada pemeriksaan ulang, itu bukan berarti akan membuat kasus baru. Ya, kenapa? Karena upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak daripada terpidana adalah melalui PK. Silakan melalui PK. Nanti dibuktikan proses hukum. Jadi nggak mungkin sekarang Mabes Polri atau Polda meriksa kemudian dibuat tuntutan baru, dibuat ini. Saya kira nggak mungkin ya, karena menurut saya ini sudah 8 tahun sudah terdistorsi semuanya, dan saya memiliki satu keyakinan mungkin para terpidana juga toh saya sudah dihukum berat ya, buat apa saya sekarang ngomong yang sebenarnya. Karena saya melihat di sini dari berkasnya, dari anggota Polri-nya, penyidiknya, mereka sudah melakukan proses-proses yang sesuai ini. Misalnya mereka melakukan rekonstruksi, mereka melakukan penggalian ulang untuk otopsi ulang. Ini yang meyakinkan hakim. Saya kira itu sudah selesai kalau dari polisinya ya Mbak ya. Kalau sekarang yang mau diluruskan adalah dari pihak keputusannya, yaitu melalui PK. Silakan saja. Demikian.